Babinsa misalnya. Di Polri itu Babinsa biasanya dibekali motor pustaka. Nah, dinas-dinas perpustakaan di daerah itu kewalahan dengan hanya satu perpustakaan keliling. Nah, Pocadi-Pocadi ini akan menarik jika Pak Setio, saya merasa terhormat berada di sini. Pertama kali safari literasi berangkat dari Jakarta, dilepas oleh Perpustakaan Nasional. Hari pertama di Kuningan, hari kedua di Cirebon, hari ketiga istimewa di Tegal. Ketua panitianya yang menyelenggarakan Polres Tegal. Jadi kami dikawal dari pintu tol Brebes dan Kapolres Kota Tegal sebagai penyelenggaranya bersama wali kota. Nah, sekarang Pak Kepala Dinas, Pak Steve tiba-tiba mengajak kami ke Polda Nusa Tenggara Timur di Kupang ini. Saya bertanya, ada apa? Oh, ternyata ada pojok baca digital. Ini satu kejutan buat saya. Mohon izin Pak Setio, nanti saya minta waktu untuk wawancara Bapak, kemudian minta arahan untuk mewawancarai Kepala Unit Perpustakaan dan satu pengunjung agar peristiwa hari ini bisa disampaikan ke seluruh Indonesia lewat akun YouTube kami. Nah, para hadirin semua, sejak tanggal 31 April 2021 saya diamanahi untuk meneruskan perjuangan Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia. Pak Setio, saya menolak. Pertama, karena saya tidak sempurna. Saya harus tahu diri. Saya kehilangan tangan ketika usia kelas 5 SD di kota Serang, Banten. Saat itu ada perayaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada pesawat terbang di kota saya, Brimob terjun payung. Dan saya kecil waktu itu terinspirasi, kami punya angkatan perang, anak-anak kecil, pakai senjata dari pelepah pisang, topi bajanya dari daun pohon nangka, bintang jasanya dari tutup botol minuman. Pak Setio, kami berebut pengen jadi jenderal. Dan syarat untuk jadi jenderal, siapa yang berani melompat dari pohon lebih tinggi, itu jadi jenderal. Saya melompat paling tinggi, tapi resikonya harus kehilangan tangan. Nah, dari situ Pak Setio, bapak-bapak semua di sini, saya disuruh oleh ayah agar tidak minder melakukan 3 hal: badminton, membaca buku, mendengarkan cerita rakyat yang tadi Ade baca. Jadi setiap sebelum tidur ibu saya selalu mendongeng. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadiah yang saya peroleh dari kebiasaan itu yang membawa saya ke sini. Di badmintonnya, saya atlet cacat Indonesia tahun 85 sampai 89. Saya juara se-Asia Pasifik, kejuaraan olahraga cacat se-Asia Pasifik. Jadi saya menyabet 5 emas, single, bergu, double. Dan tahun 86 saya naik perahu dari ND ke Sabu ke Kupang tahun 86. Karena saya pembaca buku, ingin tahu Timur-Timur itu seperti apa. Saya naik mobil patroli polisi, naik truk, tidur di Koramil, tidur di Polsek, Kupang, Soe, Atambua, sampai ke Dili. Di Atambua, di tengah hutan, saya ketemu Kostra, pasukan-pasukan TNI. Saya diangkut oleh Kapolres Dili, pakai jeep, karena menurut mereka berbahaya. Nah, di luar itu Pak, ibu-ibu, kebiasaan membaca saya kemudian berhasil menulis buku sebanyak 126. Ada yang difilmkan, ada yang disinetronkan, dan negara pada tahun 2010 sampai 2015 lewat Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengakuisisi saya jadi ketua umum Forum Taman Bacaan Masyarakat. Kalau di Nusa Tenggara Timur, jadi saya presiden Taman Bacaan Masyarakat, gubernurnya Polikarpus Do di NTT. Nah, ketika saya diakuisisi oleh Perpustakaan Nasional tahun 2021,
31 April ditanya program apa inovasi dari saya sebagai Duta Baca Indonesia. Saya sodorkan safari literasi. Saya mendatangi setiap kota dari tanggal 18 Januari masuk ke Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Maret. Dan luar biasa. Kalau di Jawa itu kami diberi WA check-in di sebuah hotel, lalu kami bertemu di hotel, dibawa ke kantor bupati. Tapi Pak Stef tiba-tiba memblokir jalan ketika kapal merapat. Kami sangat kikuk sekali itu. Truk-truk tidak boleh keluar lagi. Tiba-tiba kami di Sekalungi ini, itu udah ada 2 koper saya, Pak. Nanti saya mau buka butik ini. Jadi Pak Stef itu tiba-tiba memblokir Labuan Bajo, menyambut kami berempat yang belum mandi. Karena 8 jam ya dari Sape ke Labuan Bajo. Nah, di situ kami diajak oleh setiap dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten masing-masing kota, mulai dari Labuan Bajo, Ruteng, Lagekeo, kami dibawa ke gunung, dibawa ke desa, nyebrang laut, naik ke Tinting. Dan ada yang ingin saya usulkan kepada Kapolda di sini, kepada Pak Setio, akan menarik jika Pocadi ini, mungkin kami bisa merekomendasikan ke pusat, tapi harus juga ada dukungan dari Bapak. Pertama, ada 2 yang harus disupport oleh Polda. Pertama, perpustakaan desa di setiap daerah itu membutuhkan sekali wawasan keamanan. Babinsa misalnya, di Polri itu Babinsa biasanya dibekali motor perpustakaan. Nah, dinas-dinas perpustakaan di daerah itu kewalahan dengan hanya 1 perpustakaan keliling. Nah, Pocadi ini akan menarik jika ditempatkan di Polres setiap kabupaten yang ada di NTT. Karena memang mohon maaf ya, misalnya di beberapa daerah keamanan berkendaraan, helm misalnya saya temukan helm belum jadi kebiasaan. Barangkali taman-taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa bisa jadi mediator, bisa jadi tempat Babinsa menyebarkan wawasan tentang berkendaraan yang baik, safety riding-nya. Nah, seperti itu saja dari saya. Mudah-mudahan safari literasi ini setelah karena ini kota terakhir, hari ke-80, kota ke-40, kami hari Minggu naik ferry ke Larantuka, kemudian ke Maumere, lalu ke Surabaya. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa selamat ke rumah, terutama para istri sudah merindukan kami. Mohon doanya. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kamu sedang kamu sini ke sini. Kita siap untuk kita. Iya. Baik, ya ada waktu tadi untuk di ruang kerja. Ya, 10 menit paling ya, tapi bisa kita manfaatkan untuk masyarakat. Sama seperti kan ada 2 nih Pocadi di Kupang ini, di Kupang Kota.